Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, malam-malam tenang berubah jadi mimpi buruk. Dua anak kembar mati tragis, tapi arwah mereka tidak pernah benar-benar dikuburkan dengan tenang. Sejak itu, teror pocong kembar hadir tanpa batas waktu. Siang, malam, bahkan di dalam rumah sekalipun. Dan warga segera menyadari, yang hilang bukan hanya jasad mereka. Desa Karangjati dikenal sebagai desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Warganya hidup sederhana sebagai petani dan pedagang kecil. Namun, sejak sebuah kecelakaan tragis terjadi di jalan raya utama desa itu, suasana berubah menjadi mencekam. Kecelakaan itu menewaskan sepasang anak kembar bernama Raka dan Riko, berusia 17 tahun. Mereka dikenal sebagai anak baik, sopan, dan selalu bersama kemanapun pergi. Malam itu, saat pulang dari pengajian remaja masjid, sebuah mobil berkecepatan tinggi menabrak mereka dari belakang. Tubuh keduanya terpental jauh dengan luka parah di kepala dan kaki. Mobil itu tak pernah berhenti, meninggalkan mereka bersimbah darah di jalanan gelap. Warga menemukan mereka tak bernyawa, tubuh masih terikat erat satu sama lain. Kematian kembar itu membuat seisi kampung berduka. Pemakaman dilakukan cepat sesuai syariat, namun ada yang janggal. Seorang ustadz yang membantu memandikan jenazah sempat berbisik lirih, ada bagian tubuh yang tidak lengkap, tapi ia tak melanjutkan. Warga yang mendengar memilih diam, tak ingin memperkeruh suasana. 3 hari setelah pemakaman, teror itu dimulai. Malam itu, Pak Darto, penjaga malam kampung, sedang berkeliling membawa senter tua. Saat melewati jalan dekat sawah, ia mendengar suara tanah bergeser. Awalnya, ia pikir itu hanya tikus, tapi tiba-tiba terdengar suara kain berkibas. Ia menyorotkan senter ke arah suara dan seketika tubuhnya gemetar. Di bawah pohon randu yang besar, berdiri 2 sosok pocong berwajah sama. Mereka tinggi, kain kafannya lusuh berlumur tanah, dan wajah pucatnya persis seperti Raka dan Riko. Yang lebih mengerikan, kain pocong mereka terlihat robek di bagian bawah, memperlihatkan kaki dengan jari yang tidak lengkap. As-sa-lam. Suara lirih itu keluar dari mulut keduanya, seakan berusaha bicara. Pak Darto sontak menjatuhkan senternya, lalu lari terbirit-birit ke pos ronda. Nafasnya terengah-engah, wajah pucat pasi. Teman-temannya yang sedang ronda kaget melihat ia gemetar hebat. "Pocong, 2, kembar," katanya terbata-bata. Sejak malam itu, warga mulai sering mendengar cerita penampakan. Ada yang melihat 2 pocong berdiri di tepi jalan. Ada yang melihat mereka melompat di tengah sawah. Bahkan ada yang melihat keduanya duduk di beranda rumah sambil menatap kosong. Yang membuat warga semakin ketakutan, mereka tidak hanya muncul malam hari. Siang bolong, ketika matahari terik, Buminah yang sedang menjemur pakaian menjerit histeris karena melihat 2 pocong berdiri tegak di antara jemurannya. Bajunya beterbangan seakan disentuh sesuatu. Di warung kopi, Pak Broto bercerita bahwa saat ia pulang dari pasar subuh, pocong kembar itu melompat mengikuti langkahnya hingga ke depan rumah. Ia hampir pingsan melihat wajah pucat dengan mata kosong itu terus menatapnya. Desa Karangjati berubah. Malam-malam yang dulu dipenuhi suara tongkrongan pemuda kini sunyi. Anak-anak tidak lagi berani bermain di luar. Bahkan orang dewasa enggan keluar rumah setelah maghrib. Suasana semakin mencekam ketika pocong kembar itu mulai masuk ke dalam rumah warga. Keluarga Pak Junaedi menjadi korban pertama. Tengah malam, mereka mendengar suara benda jatuh di dapur. Saat Pak Junaedi mengecek, ia mendapati 2 pocong berdiri di sudut ruangan
kepala mereka bergerak bersamaan menoleh ke arahnya. Istrinya pingsan seketika, sementara Pak Junaidi hanya bisa berteriak keras hingga tetangga berdatangan. Namun saat rumah diterangi lampu, kedua pocong itu menghilang, hanya menyisakan bau tanah basah menusuk hidung. Cerita semakin menyebar. Warga yakin arwah Raka dan Riko belum tenang. Namun, tak seorang pun tahu kenapa mereka kembali menghantui kampung. Hingga suatu sore, Ustadz Karim, tokoh agama kampung itu, dipanggil untuk membantu menenangkan warga. Dalam pengajian singkat di musala, beliau berkata, "Setiap arwah yang gentayangan pasti ada sebabnya. Bisa jadi ada janji yang belum terpenuhi, atau jasadnya dikuburkan tidak sempurna. Kita harus mencari tahu apa yang membuat mereka kembali." Kata-kata itu membuat warga semakin penasaran sekaligus takut. Mereka mulai menduga-duga apa benar saat dimakamkan dulu ada bagian tubuh kembar itu yang hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ustadz bersama beberapa pemuda kampung berencana melakukan ronda sambil membaca doa-doa. Tapi tak ada yang menyangka malam itu akan menjadi awal dari teror yang lebih nyata. Dari kejauhan, suara kafan terseret di tanah terdengar mendekat, dan semua orang yang ada di pos ronda mulai merasakan hawa dingin menusuk tulang. Malam itu, pos ronda di ujung desa Karangjati terasa berbeda. Biasanya hanya dipenuhi obrolan ringan, gelak tawa, atau suara gitar anak muda. Kini, suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan. Ustadz Karim duduk di kursi kayu, dikelilingi beberapa pemuda kampung, Budi, Anto, Rian, dan Bagus. Mereka membawa senter, bambu, serta kitab kecil berisi doa-doa. Pak Darto, yang sempat melihat pocong kembar pertama kali, ikut duduk di sudut pos. Wajahnya masih pucat. Tangannya gemetar ketika menggenggam rokok yang belum sempat ia nyalakan. "Jangan jauh-jauh dari pos. Kalaupun ada yang muncul, kita harus tetap membaca doa dan jangan lari," ujar Ustadz Karim dengan suara tenang, meski sorot matanya penuh kewaspadaan. Mereka semua mengangguk, tapi dalam hati masing-masing merasa was-was. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin berhembus dingin dari arah sawah, membawa aroma tanah basah yang anehnya semakin menyengat. Budi yang duduk paling pinggir mendengus, "Kok bau kuburan banget ya?" Belum sempat yang lain menanggapi, terdengar suara gedebuk keras dari belakang pos ronda. Seperti benda berat jatuh menghantam tanah. Semua serentak berdiri, senter diarahkan ke arah suara. Di sanalah mereka melihatnya. Dua sosok pocong berdiri sejajar hanya beberapa meter dari pos. Kafan mereka kotor, penuh lumpur, dan wajah pucatnya tampak lebih jelas di bawah sinar lampu jalan yang remang. Mata kosong mereka menatap lurus ke arah pos ronda, seakan sengaja dipertontonkan. "Ya Allah," desis Anto lirih. Tubuhnya mundur beberapa langkah. Pocong kembar itu melompat mendekat dengan gerakan cepat dan berat, membuat tanah berdebum setiap kali mereka mendarat. Doa-doa mulai dilantunkan Ustadz Karim keras-keras, namun suara pocong itu tiba-tiba terdengar. "Pulang kami." Suaranya berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh pasir. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tiba-tiba, salah satu senter mati. Gelap menelan sebagian pos ronda. Rian yang memegangnya panik, memukul-mukul baterai tapi tidak menyala. Pocong itu semakin dekat. "Baca doa keras-keras, jangan diam," teriak Ustadz Karim. Namun ketegangan membuat Bagus justru menjatuhkan kitab kecilnya. Ia mencoba meraihnya, tapi saat kepalanya menunduk, sepasang kaki pocong sudah berdiri di hadapannya. Kaki pucat itu jelas-jelas tak memiliki jari yang utuh. Beberapa jarinya hilang, hanya menyisakan potongan hitam
yang berlumuran darah kering. Bagus menjerit histeris lalu pingsan seketika. Pocong kembar itu mengeluarkan suara pekikan panjang seperti jeritan manusia yang digorok. Semua orang di pos menutup telinga, sebagian menutup mata. Saat mereka membuka mata kembali, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanya tubuh Bagus yang tergeletak dengan mulut berbusa, seakan baru dicekik sesuatu. "Cepat bawa dia pulang," perintah Ustadz Karim. Dengan panik, mereka menggotong Bagus ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, hawa dingin terus mengikuti. Beberapa kali terlihat bayangan dua pocong melompat di antara pepohonan, mengawasi dari jauh. Sampai di rumah Bagus, mereka berusaha membangunkannya. Ibunya menangis ketakutan, sementara Ustadz Karim terus membacakan doa di telinga Bagus. Setelah hampir setengah jam, barulah ia tersadar, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. "Mereka marah," bisiknya lirih. "Mereka mau kaki mereka kembali." Kalimat itu membuat seisi rumah membisu. Bagaimana mungkin Bagus tahu soal kaki yang hilang, padahal tak seorang pun membicarakannya dengan jelas? Hanya Ustadz dan beberapa orang yang tahu ada kejanggalan saat jenazah dimandikan. Keesokan harinya, berita Bagus kerasukan cepat menyebar. Warga semakin resah. Banyak yang memilih mengungsi ke rumah saudara di desa sebelah. Anak-anak tak berani sekolah dan ladang mulai terbengkalai karena petani takut pergi pagi-pagi. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Pocong kembar itu tidak hanya muncul di jalan atau rumah warga. Kali ini, mereka muncul di musala saat orang sedang salat Isya berjamaah. Saat imam baru saja mengucap takbir, terdengar suara keras kain terseret di lantai. Beberapa makmum menoleh dan mereka melihat dua pocong berdiri di pojok musala, tepat di bawah lampu redup. Wajah mereka pucat dengan mulut sedikit terbuka, seperti tersenyum. Jamaah langsung bubar berlarian, meninggalkan imam yang masih terpaku. Kejadian itu menjadi puncak ketakutan desa. Warga mendesak Ustadz Karim untuk mencari jalan keluar. Akhirnya diputuskan, mereka akan menggali makam Raka dan Riko untuk memastikan apakah jasad keduanya dikubur dengan lengkap. Namun langkah itu tidak mudah. Sebagian warga takut dianggap menodai kuburan, tapi teror yang semakin nyata membuat mereka tak punya pilihan lain. Malam ketiga, belas setelah kematian kembar itu, mereka sepakat berkumpul di pemakaman. Beberapa orang membawa cangkul, sementara yang lain menjaga di sekitar. Suasana pemakaman gelap, hanya ditemani lampu minyak. "Bismillah, semoga ini jalan yang benar," ucap Ustadz Karim sebelum cangkul pertama menembus tanah makam Raka. Namun baru beberapa kali tanah digali, terdengar suara melompat dari arah hutan bambu. Suara berat yang sudah mereka kenal. Semua menoleh dan benar saja. Dua pocong itu sudah berdiri di antara nisan, mengawasi dengan mata kosong yang tajam. Suasana pemakaman desa Karangjati malam itu begitu menegangkan. Angin berhembus kencang, dedaunan bambu di pinggir pemakaman saling bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang yang menyeramkan. Lampu minyak yang dibawa warga bergoyang ditiup angin, sesekali hampir padam. Di tengah kegelapan, beberapa pemuda, Budi, Anto, dan Rian, menggali tanah makam Raka dengan cangkul. Tangan mereka gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena merasa bersalah. Menggali makam bukanlah perkara sepele. Namun teror pocong kembar yang terus menghantui membuat mereka rela melawan rasa takut itu. Ustadz Karim berdiri di dekat nisan, mulutnya tak henti membaca ayat-ayat Al-Quran. Wajahnya serius, keringat dingin menetes meski udara malam menusuk tulang. Di sampingnya, Pak Darto memegang senter, berusaha menyorotkan cahaya ke liang yang mulai terbuka. Tiba-tiba,
terdengar suara duk-duk-duk dari kejauhan. Semua berhenti, jantung berdegup kencang. Suara itu jelas, seperti sesuatu yang melompat-lompat di tanah basah. "Ustadz, mereka datang lagi," bisik Pak Darto dengan wajah pucat. Dari arah hutan bambu, dua sosok pocong perlahan muncul. Mereka melompat perlahan, namun setiap hentakan tanah membuat tanah bergetar. Kain kafan mereka makin kotor, wajah pucatnya memantulkan cahaya lampu minyak. Bau anyir darah bercampur tanah basah semakin menusuk. "Terus gali, jangan berhenti," perintah Ustadz Karim dengan suara tegas. Budi dan Anto kembali mencangkul, meski tangan mereka terasa kaku. Pocong kembar itu semakin mendekat, kini hanya berjarak sekitar 10 meter dari nisan. Mereka berhenti melompat, lalu berdiri sejajar. Kepala mereka bergerak bersamaan, menoleh ke arah liang yang sedang digali. "Pulangkan jari kami." Suara keduanya bergema, serak seperti keluar dari dua tenggorokan yang rusak. Rian menjatuhkan cangkulnya, wajahnya pucat pasi. "Ustadz, saya nggak sanggup. Mereka makin dekat." Namun sebelum Ustadz Karim menjawab, tanah yang mereka gali tiba-tiba runtuh. Sebagian kafan putih terlihat terselip di antara gundukan tanah. Budi memberanikan diri mengais dengan tangannya. Saat kain kafan itu tersingkap, semua warga yang hadir terkejut. Kaki jenazah Raka terlihat jelas, dan benar saja jari-jari kakinya tidak lengkap. Hanya ada 2 jari yang tersisa, sisanya hilang seperti tercabik. "Ya Allah," suara Ustadz Karim tercekat. Tiba-tiba suara jeritan panjang menggema. Pocong kembar itu melompat semakin dekat. Wajah mereka berubah mengerikan. Mulutnya terbuka lebar hingga sobek ke pipi. Mata kosong mereka kini menghitam, seakan dipenuhi bara. Warga panik. Beberapa menjatuhkan lampu minyak, membuat api kecil menyala di rerumputan. Dalam kekacauan itu, Anto berteriak, "Tutup lagi, tutup lagi." Namun Ustadz Karim segera menghentikan. "Tidak, kita harus lanjutkan. Mereka gentayangan karena jasadnya tidak utuh. Kita harus temukan bagian yang hilang." Pocong itu melompat tepat ke depan liang. Warga yang berdiri di belakang jerit histeris. Tapi anehnya, pocong itu tidak langsung menyerang. Mereka hanya berdiri, menatap kosong pada tubuh mereka sendiri di dalam kubur. Lalu, salah satu dari mereka mengeluarkan suara lirih. "Cari di jalan tempat kami mati." Sesaat setelah itu, kedua pocong melompat mundur ke arah hutan bambu dan menghilang begitu saja. Keheningan menyelimuti. Semua orang masih terengah-engah. Sebagian ada yang jatuh terduduk. Budi menutup wajah dengan tangannya, sementara Rian menangis ketakutan. "Jadi, mereka ingin kita mencari jari kaki mereka?" tanya Pak Darto dengan suara parau. Ustadz Karim mengangguk pelan. "Sepertinya begitu. Jasad yang tidak sempurna bisa membuat ruhnya tidak tenang. Jika benar jari-jari itu tertinggal di jalan saat kecelakaan, kita harus menemukannya dan memakamkannya kembali." Warga saling pandang. Tugas itu bukan hal mudah. Jalan raya tempat kecelakaan sudah sering dilalui orang, dan tidak ada yang tahu di mana tepatnya bagian tubuh itu berada. Tapi bila tidak dilakukan, teror pocong kembar akan terus berlanjut. Malam itu, penggalian dihentikan. Liang ditutup kembali dengan doa panjang. Namun, rasa was-was tak kunjung hilang. Setiap langkah pulang dari pemakaman, warga merasa diawasi. Suara kain kafan terseret samar-samar terdengar mengikuti dari belakang. Keesokan harinya, warga desa Karangjati berkumpul di balai desa. Keputusan besar diambil. Mereka akan bersama-sama menyusuri jalan tempat Raka dan Riko mengalami tabrakan. Semua sudut akan diperiksa, berharap bisa menemukan sisa jasad yang hilang. Tapi sebelum rencana itu dijalankan, kejadian lebih mengerikan terjadi. Siang bolong,
Di rumah Bumina yang sudah beberapa kali diganggu, terdengar suara benturan keras di dapurnya. Saat ia menghampiri, ia melihat dua pocong berdiri di dekat tungku. Kali ini lebih jelas, darah segar menetes dari kain kafan mereka, menetes ke lantai dapur. Buminah menjerit, lalu pingsan. Saat tetangga datang, mereka menemukan lantai dapur penuh bercak darah yang membentuk jejak menuju pintu keluar. Jejak itu berhenti tepat di jalan menuju lokasi kecelakaan. Warga yakin pocong kembar itu sedang menunjukkan jalan. Namun, semakin jelas arah petunjuknya, semakin besar pula rasa takut yang menghantui seluruh kampung. Mereka tahu malam berikutnya harus ada yang berani menyusuri jalan kematian itu. Tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya akan mereka temukan di sana. Malam itu, suasana desa Karangjati jauh lebih tegang dari biasanya. Warga yang biasanya bersembunyi di balik pintu kini justru berkumpul di balai desa. Mereka sadar satu-satunya cara menghentikan teror pocong kembar adalah dengan menyusuri jalan raya tempat Raka dan Riko mengalami tabrakan. Ustadz Karim berdiri di depan warga, wajahnya serius. Malam ini kita akan mencari potongan tubuh mereka yang hilang. Jangan ceroboh, jangan berpisah. Apapun yang kita lihat, jangan lari. Kita harus tetap bersama. Beberapa pemuda, Budi, Anto, Rian, dipilih untuk ikut serta. Pak Darto, meski masih trauma, juga ikut karena ia saksi pertama yang melihat penampakan. Beberapa bapak desa membawa lampu petromax dan obor untuk menerangi jalan. Menjelang tengah malam, rombongan itu mulai berjalan menyusuri jalan raya yang sepi. Jalan itu panjang, membelah hutan bambu di kiri dan sawah di kanan. Angin malam berhembus dingin, membawa suara aneh dari pepohonan. Lampu-lampu petromax menyorot aspal yang sudah mulai retak. Disinilah tempat mereka tertabrak, ujar Pak Darto sambil menunjuk sebuah tikungan tajam. Semua terdiam. Tikungan itu dikenal warga sebagai jalur angker. Beberapa kecelakaan pernah terjadi di sana, tapi kematian kembar itu yang paling tragis. Di aspal masih ada bekas noda hitam samar, sisa darah yang tak pernah hilang meski sering diguyur hujan. Tiba-tiba Anto menyorotkan senternya ke pinggir jalan. Astaga, itu apa? Di semak belukar, tampak kain putih kusam tergeletak. Mereka mendekat perlahan. Saat diangkat, kain itu ternyata sobekan kafan yang sudah berlumuran darah kering. Bau anyir langsung menusuk hidung. Ini pasti milik mereka, gumam Rian dengan suara gemetar. Namun, saat kain itu disentuh, terdengar suara duk-duk-duk dari kejauhan. Suara khas yang sudah mereka kenal. Pocong melompat. Semua menoleh ke arah hutan bambu. Di balik gelap, dua bayangan putih tinggi terlihat melompat mendekat. Cepat kumpulkan, terus cari, seru Ustadz Karim. Mereka berpencar, menyusuri pinggir jalan, menyinari setiap sudut dengan obor dan senter. Jantung mereka berdetak kencang, telinga waspada terhadap suara kain terseret. Budi tiba-tiba berteriak, "Di sini, aku menemukan sesuatu." Semua berlari mendekat. Di sela akar pohon randu, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sepotong kaki kecil dengan jari-jarinya sudah menghitam, membusuk, namun jelas masih berbentuk. Potongan itu terbungkus tanah kering, seolah tertinggal sejak malam kecelakaan. Pak Darto menutup mulutnya menahan muntah. Ya Allah, ini pasti jari kaki mereka. Baru saja mereka hendak membungkus potongan itu, suara pekikan panjang terdengar dari belakang. Dua pocong sudah berdiri di tengah jalan. Wajah mereka semakin mengerikan. Mulut robek mereka terbuka lebar, mengeluarkan darah hitam yang menetes ke aspal. "Pulang, kan?" teriak keduanya serempak. Suara bergema memecah malam.
lampu Petromax bergetar, sebagian mati seketika. Hanya tersisa cahaya obor yang redup. Dalam cahaya itu, warga melihat pocong kembar melompat mendekat dengan cepat. "Jangan takut, pegang potongan itu. Kita harus bawa ke pemakaman," teriak Ustadz Karim. Budi menggenggam potongan kaki itu dengan kain, sementara yang lain mengelilinginya. Mereka berjalan mundur, langkah gemetar, mencoba kembali ke arah desa. Namun pocong kembar terus mengikuti, melompat-lompat dengan suara berat. Sampai di tikungan, tiba-tiba angin kencang bertiup. Obor satu persatu padam. Kegelapan pekat menelan rombongan. Terdengar suara desisan dari kanan dan kiri jalan. "Ustadz, mereka mengelilingi kita." Rian hampir menangis. Dari kegelapan, suara tawa serak terdengar. Tawa panjang yang membuat darah membeku. Lalu, sesuatu menepuk bahu Anto dari belakang. Ia menoleh dan menjerit keras. Pocong Riko berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Anto. Mata hitam kosong itu menatap dalam, lalu mulutnya terbuka, mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke bahu Anto. Anto langsung jatuh pingsan. Warga panik, menggotongnya sambil terus berjalan cepat. Ustadz Karim terus melantunkan doa dengan suara lantang, meski suaranya bergetar. Akhirnya, setelah melewati jalan panjang yang terasa tak berujung, mereka tiba kembali di desa. Begitu memasuki halaman musala, sosok pocong itu berhenti mengikuti. Mereka hanya berdiri di ujung jalan, menatap tajam sebelum menghilang ke dalam gelap. Semua orang terengah-engah. Budi masih menggenggam potongan kaki itu dengan kain, sementara Anto tergeletak tak sadarkan diri. "Besok malam, kita harus kuburkan bagian ini bersama jasad mereka," ucap Ustadz Karim dengan wajah pucat. "Kalau tidak, teror ini tidak akan berhenti." Namun malam itu, teror belum selesai. Saat semua orang bubar ke rumah masing-masing, keluarga Pak Junaedi kembali diganggu. Ia mendengar suara keras di atap rumahnya. Saat keluar, ia melihat dua pocong bergelayut di genteng. Kepala mereka berputar, tidak wajar, hingga hampir terbalik. Pak Junaedi jatuh tersungkur sambil berteriak, "Ustadz!" Mereka makin marah, dan seluruh kampung kembali dicekam ketakutan. Semua sadar, meski potongan kaki sudah ditemukan, perjalanan menuju ketenangan masih panjang. Karena yang mereka temukan baru satu, sementara dua sosok pocong itu masih bergentayangan bersama. Malam berikutnya, pemakaman desa Karangjati kembali dipenuhi warga. Mereka membawa obor, lampu Petromax, serta doa-doa yang dilantunkan dengan suara gemetar. Di tengah kerumunan, Budi menggenggam kain putih berisi potongan jari kaki yang mereka temukan di jalan raya. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes meski udara malam menusuk tulang. Ustadz Karim berdiri di depan liang makam Raka dan Riko yang sudah kembali digali. Di sampingnya, Pak Darto menyorotkan senter, berusaha menahan tangannya agar tidak bergetar. Anto, yang pingsan semalam, kini hadir namun masih lemah. Tubuhnya menggigil sejak terbangun sore tadi. "Bismillah, semoga malam ini ruh mereka bisa tenang," ucap Ustadz Karim dengan lirih. Dengan hati-hati, kain putih yang berisi potongan kaki diletakkan di sisi jasad Raka yang sudah terbujur di dalam liang. Bau busuk menyengat langsung menyeruak, membuat beberapa warga muntah di tempat. Namun, saat Ustadz Karim baru saja memulai doa pemakaman, tiba-tiba angin kencang bertiup. Obor satu persatu padam, menyisakan hanya cahaya lampu Petromax yang bergetar lemah. Dari kejauhan terdengar suara duk-duk-duk pocong melompat. Warga menoleh serentak. Di balik pepohonan bambu, dua pocong itu muncul kembali. Kali ini lebih mengerikan. Wajah mereka hancur, mulut sobek menganga hingga telinga, dan darah hitam
terus menetes dari tubuh mereka. Suara kain kafan yang terseret tanah terdengar jelas mendekat. "Cepat bacakan doa, jangan berhenti," seru Ustadz Karim keras-keras. Warga panik. Doa dipanjatkan, tapi suara teriakan pecah saat dua pocong itu melompat masuk ke area pemakaman. Mereka berdiri tepat di atas nisan kosong, menatap jasad mereka sendiri di liang. Lalu salah satu dari mereka berteriak dengan suara parau, "Belum utuh." Semua orang tercekat. Warga saling pandang dengan wajah pucat. Budi menjatuhkan kain putih yang tadi digenggamnya. Tangan bergetar hebat. Astaga, berarti masih ada bagian lain yang hilang? Tiba-tiba, pocong kembar itu melompat bersamaan. Warga berlarian, sebagian jatuh tersungkur. Anto menjerit keras ketika salah satu pocong menempelkan wajahnya ke wajah Anto. Mata hitam itu menatap dalam, lalu berbisik lirih, "Cari di sawah." Setelah itu, tubuh Anto langsung kejang-kejang, mulutnya berbusa. Warga panik menggotongnya keluar area pemakaman. Ustadz Karim mencoba melawan rasa takutnya, terus membacakan doa keras-keras, sementara kedua pocong itu menatap tajam, lalu menghilang begitu saja ke arah sawah. Keheningan yang tersisa di pemakaman benar-benar mencekam. Bau tanah basah bercampur anyir darah masih tercium, seolah-olah mereka sengaja meninggalkan jejak. Kalau benar, berarti masih ada potongan tubuh mereka yang tertinggal di sawah, ucap Pak Darto dengan suara parau. Warga semakin ketakutan. Tak seorang pun berani membantah karena kata-kata pocong itu jelas. Malam itu, pemakaman dihentikan. Liang ditutup sementara dengan doa agar ruh kembar itu tidak semakin murka. Namun, ketenangan tidak pernah datang. Sejak malam itu, sawah desa Karangjati berubah menyeramkan. Banyak warga yang melapor melihat dua pocong melompat-lompat di tengah padi, meski saat itu siang bolong. Burung-burung tiba-tiba berterbangan dari sawah seakan terusik sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan malam, suara tangisan terdengar dari arah sawah. Tangisan lirih, panjang, seperti dua anak kembar yang menangis bersamaan. Tangisan itu terdengar jelas hingga ke rumah warga. Anak-anak menutup telinga sambil menangis ketakutan, sementara orang dewasa hanya bisa duduk termangu. "Ini tidak bisa dibiarkan. Besok malam kita harus ke sawah itu," tegas Ustadz Karim pada pertemuan darurat di musala. Namun warga banyak yang ragu. Sawah di malam hari jauh lebih menyeramkan. Angin berdesir dari padi yang bergoyang, suara kodok bercampur jangkrik, dan gelap pekat yang tak bisa ditembus lampu. Meski begitu, mereka sadar tak ada pilihan lain. Malam berikutnya, rombongan kembali berangkat. Kali ini, mereka langsung menuju sawah besar di utara desa, sesuai arah yang ditunjukkan pocong. Lampu petromax dan obor kembali menyala, menerangi jalur pematang sempit. Di tengah sawah, terdengar suara aneh, seperti kain basah yang diseret di tanah lumpur. Rian yang berjalan paling belakang mendadak menjerit, "Ada di belakangku!" Saat ia menoleh, ia melihat dua pocong melompat di antara padi. Kain kafannya basah oleh lumpur. Wajah mereka hanya beberapa langkah dari wajahnya. Rian jatuh tersungkur, tapi segera ditarik oleh Budi dan Pak Darto. Ustadz Karim menyorotkan lampu ke tanah sawah. Di sana, tepat di lumpur, terlihat sesuatu menyembul, seperti tulang kecil berlumuran tanah. Ia mengais dengan tangan, dan benar saja, itu adalah potongan jari kaki lain yang sudah membusuk. Begitu potongan itu diangkat, dua pocong itu menjerit panjang. Suara mereka membuat seluruh sawah berguncang, padi bergoyang seperti diterpa badai. Warga menutup telinga, sebagian terjatuh ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa kembali ke desa, pocong kembar itu melompat ke pematang, menghadang jalan pulang. Mereka berdiri sejajar,
menatap rombongan dengan tatapan kosong menghitam. Belum semua. Ucapan itu membuat seluruh warga lunglai. Apakah masih ada bagian tubuh lain yang hilang? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga sadar teror ini tidak akan berhenti meski satu demi satu potongan tubuh ditemukan. Masih ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar jasad yang tak utuh. Malam ketiga sejak teror pocong kembar mengguncang desa Karangjati menjadi malam paling menegangkan. Setelah menemukan potongan jari di sawah, warga yakin masih ada bagian tubuh lain yang hilang. Namun, satu hal yang lebih menakutkan dari itu, setiap kali potongan ditemukan, teror yang datang justru semakin besar. Di musala, wajah-wajah pucat para warga berkumpul. Pak Darto duduk di pojok, memeluk lutut sambil menunduk, terlihat seakan kehilangan tenaga. Budi mondar-mandir, gelisah. Rian terus mengusap wajah dengan tangan gemetar. Anto yang baru sadar setelah kejang-kejang masih berbaring lemah. Ustadz Karim berbicara dengan suara berat. Saya sudah merenung. Pocong itu tidak akan berhenti hanya dengan menyatukan tubuh mereka. Ada yang lebih dalam. Ada dosa, ada rahasia yang mereka bawa ke kubur. Warga terdiam. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk dada mereka. Ustadz, maksudnya apa? Mereka kan mati disambar petir. Apa salahnya? Tanya Rian. Suaranya parau. Ustadz Karim menarik napas panjang. Kematian memang takdir. Tapi cara mereka bangkit lagi, itu tidak wajar. Itu tanda ada sesuatu yang tidak terselesaikan di dunia. Malam itu diputuskan, mereka akan menggali lebih jauh. Bukan hanya jasad, tapi juga masa lalu Raka dan Riko. Keesokan malam, rombongan berangkat ke rumah tua di pinggir desa. Bekas rumah peninggalan almarhumah ibu kembar itu. Rumah itu sudah lama kosong, dindingnya berlumut, pintunya miring berderit. Warga membawa lampu petromax dan setiap langkah mereka diiringi suara dedaunan kering yang diremukan kaki. Begitu pintu didorong, bau apek bercampur, amis menyambut. Ruangan gelap, hanya diterangi lampu redup. Di sudut ruangan terdapat lemari tua. Budi yang memberanikan diri membukanya terlonjak kaget. Di dalamnya ada kain kafan penuh bercak darah, tali pocong yang sudah kusut, dan sebuah buku lusuh. Ini apa-apaan? Suara Pak Darto bergetar. Ustadz Karim mengambil buku itu. Saat dibuka, ternyata itu catatan harian almarhumah ibu kembar itu. Tulisan tangan miring, sebagian luntur. Di salah satu halaman terbaca jelas, Raka dan Riko bukan anak biasa. Mereka lahir lewat janji yang kuperbuat pada makhluk di sawah. Mereka harus dikembalikan bila waktunya tiba, atau mereka akan datang menagih, utuh. Semua orang tercekat. Budi menjatuhkan obor yang dipegangnya, hampir membakar lantai kayu. Ya Allah, desis Rian. Jadi mereka memang anak tumbal. Ustadz Karim menutup buku itu dengan wajah tegang. Ini yang selama ini disembunyikan. Mereka bukan hanya mati disambar petir. Mereka sedang ditagih kembali oleh makhluk yang memberi kehidupan pada mereka. Tiba-tiba, suara tangisan kembar terdengar dari luar rumah. Suara itu menggema, semakin lama, semakin dekat. Jendela berguncang, pintu bergetar, hingga tiba-tiba, duar. Pintu terhempas terbuka. Dua pocong kembar itu berdiri di ambang pintu. Wajah mereka semakin rusak, tapi mata mereka merah menyala. Mulut mereka bergerak serempak, mengucapkan kata-kata yang menusuk hati. Kembalikan kami, utuh, atau kalian semua, ikut kami. Warga menjerit. Sebagian berlari keluar rumah, sebagian pingsan di tempat. Budi, Pak Darto, Rian, dan Ustadz Karim berusaha bertahan meski tubuh gemetar. Ustadz Karim mengangkat tangannya, berdoa keras-keras, melantunkan ayat-ayat suci. Pocong itu menjerit melengking
hingga kaca jendela pecah, genteng beterbangan. Tanah di luar rumah bergetar, seakan ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam bumi. Tiba-tiba, lantai rumah retak. Dari bawah muncul tangan hitam penuh lumpur, mencengkeram kaki Anto yang tergeletak di lantai. Anto menjerit histeris, tubuhnya ditarik ke bawah. Budi dan Rian berusaha menariknya, tapi tangan itu begitu kuat. Hanya terdengar suara tulang patah, lalu tubuh Anto lenyap ditelan tanah. "Ya Allah, Anto!" teriak Budi histeris. Pocong kembar itu tertawa keras. Suara mereka bergema di seluruh desa. "Belum semua, masih ada." Ustadz Karim dengan sisa tenaga membuka lembar terakhir buku harian itu. Di sana tertulis satu kalimat pendek, seolah pesan terakhir sang ibu. Jika waktunya tiba, hanya doa seluruh desa yang bisa mengusir mereka. Bukan doa seorang ustadz, bukan doa keluarga. Semua harus ridha. Dengan tergesa, Ustadz Karim menyeru warga yang masih bertahan. "Semua ikut saya, bacakan doa bersama-sama, jangan berhenti." Warga menutup telinga dari teriakan pocong, tapi dengan suara terbata, mereka mulai membaca doa keras-keras. Suara doa itu lama-lama menenggelamkan tawa pocong. Lampu Petromax bergetar, api obor menyala lebih terang. Pocong kembar itu melompat-lompat tak terkendali. Lalu tubuh mereka retak seperti tanah kering. Dari tubuh mereka keluar asap hitam pekat, melayang tinggi ke udara. Mereka menjerit untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya meledak menjadi abu yang beterbangan. Rumah tua itu hancur sebagian. Tanah kembali tenang. Namun tubuh Anto tidak pernah ditemukan lagi. Sejak malam itu, desa Karangjati tidak lagi dihantui pocong kembar. Tapi warga percaya, di sawah utara, di malam-malam tertentu, suara tangisan dua anak kembar masih terdengar samar. Mereka tidak benar-benar pergi. Dan setiap kali kilat menyambar langit desa, warga hanya bisa berdoa, takut jika pocong kembar itu suatu hari kembali menagih bagian tubuh yang belum mereka miliki dan membawa satu persatu jiwa warga bersama mereka. Warga Karangjati percaya pocong kembar itu telah sirna. Namun di sawah utara, tangisan dua anak kembar masih terdengar. Mereka menunggu, menagih bagian tubuh yang belum kembali. Jika suatu malam kau melewati Karangjati, berdoalah sebelum pocong kembar itu ikut pulang bersamamu.